Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngevlog lagi teman-teman. Hari ini hari libur. Kita kayaknya setiap hari juga hari libur ya. Jadi nggak tahu ini kan hari apa ya. Hari Sabtu kali ya teman-teman ya. Jadi tadi ada yang telepon teman-teman, kebetulan teman kenal di YouTube juga sih, terus akhirnya kenal di medsos lah gitulah ya, kenal di medsos. Dia tuh kayaknya pemilik mobil Netavi teman-teman, nanya, Om, mobil Netavinya udah dimodifikasi apa aja gitu katanya. Saya kayaknya mobil Netavi itu nggak begitu banyak dimodif ya teman-teman ya, karena memang nggak tahu kenapa mobil Netavi itu menurut saya sih udah cukup lah gitu, jadi nggak begitu banyak dimodif gitu ya. Memang sih ada kekurangannya di sektor kaki-kaki belakang yang agak ngayun, tapi setelah saya kasih damper sih kayaknya udah cukup lah gitu, jadi enak mobilnya, terus dibawa kenceng, dibawa belok-belok juga jadi agak lumayan stabil. Jadi ya saya sih cukup itu aja. Tapi nggak apa-apa, kita coba spill aja. Mumpung kebenaran dia nelpon, nanya Netavinya udah dimodif apa aja, kita bikin konten kecil aja tentang Netavi. Selama kita pakai berapa lama ya? Netavi berapa lama ya? Ada 1 tahun? Belum ada ya? Netavi kayaknya belum 1 tahun teman-teman. Bulan apa ya, saya lupa ya, Netavi itu Desember apa ya, tahun lalu ya, atau enggak ya. Ini lagi nemenin ibu negara. Kita mau ke Surabaya besok, tapi sama rombongan teman-teman, jadi lagi ngobrolin sekolah teman-teman, PPDB, jadi penerimaan sekolah pelajar didik baru ya. Lagi harap-harap cemas nih kita karena anak saya maunya masuk SMK, jadi kita SMK negeri yang paling deket ya ada sih, pas jurusannya ada, sementara kalau yang jurusannya yang dimau sama anak tuh jauh-jauh banget. Jadi kita lagi ngobrolin tentang PPDB barusan. Oke, baik lagi, kita langsung spill aja ya mobil Neta kita. Nggak tahu kita udah berapa bulan, mungkin dari Januari atau apa ya, saya lupa ya, Neta saya lupa kapan saya terimanya. Yang jelas bukan Netavi 2, Netavi yang pertama. Kebenaran kayaknya bagus juga jadi konten, ya udah kita bikin aja kontennya seperti apa gitu. Oke, yuk kita langsung ke mobil aja teman-teman ya. Kebenaran lagi santai juga, kita ke mobil aja. Saya mau minum madu dulu. Ini sorry nih teman-teman nih, jadi gini aja. Biasanya kalau minum madu langsung tuang. Madunya dari apa nih? Urai apa apalah. Kita siapin madu. Oh, sama saya belum minum ini juga. Tadi barusan sarapan bubur. Nih, vitamin apa nih? K2D3. K2 plus D3. Kita minum dulu teman-teman. Sebelum kita ke mobil kita minum dulu. Ini 1 hari, ini kan kalau nggak salah K2D3 nya ini yang berapa unit ya, saya lupa. Kecil tulisannya, mata saya udah nggak begitu ini. Kita minum aja 1, ambil. Setiap hari 1 kapsul vitamin K2D3 teman-teman. Oke, kita ambil gelas. Sebelum kita ke mobil, nih rumah pakai RO jadi enak, kita air nggak perlu isi ulang, jadi kita pakai air RO aja. Kita bangun RO buat langsung dari air sumur, langsung kita bisa minum teman-teman. Air RO nya tuh hangat karena dia ada UV-nya, jadi ada ultraviolet yang bunuh bakteri, dan dia kalau kelamaan tuh jadi hangat. Bismillah, yuk kita ke mobil ya.
mobil. Cuacanya agak-agak mendung. Oke, ini Netavi-nya. Kita ke dalam yuk, apa aja yuk. Mumpung ada yang megangin kamera, kita suruh pegangin kamera teman-teman. Jadi kita nggak megangin kamera ya. Kita mulai dari depan teman-teman. Jadi saya mau cerita Netavi saya itu. Yang jelas Netavi pertama, bukan Netavi yang Netavi 2 ya, yang sekarang yang harganya agak murah ya. Ini Netavi yang mahal nih. Netavi premium teman-teman. Oke, nah Netavi saya ini udah beberapa kali kena musibah gitu teman-teman, kena musibah. Jadi tempo hari itu pertama kali kena musibah, kita lagi bawa jalan malam-malam itu ada motor sama ibu-ibu tiba-tiba tuh nabrak gitu dari motor yang bawa ibu-ibu, maksudnya ibu-ibu sama anaknya tuh nabrak kenceng dari arah belakang gitu, bemper belakang kita tuh pokoknya sampai hancur lah gitu ya. Nah, tapi sebelum kita belakang, kita ke depan dulu lah. Di depan juga sama, istri saya lagi mampir ke laundry, kita lagi mau laundry, tapi ternyata mobil laundrynya sendiri gitu, itu supirnya mundur bawa mobil Grand Max itu nabrak lampu sini teman-teman, lampu, bemper, pokoknya ini pecah semua nih. Nah, waktu itu kita langsung perbaiki ke Neta. Untungnya Neta itu spare partnya ready teman-teman, saya salutnya itu. Jadi lampunya ready, bempernya ready, walaupun bempernya yang primer ya, maksudnya bempernya itu belum dicat gitu, masih belum dicat. Tapi yang jelas saya senangnya ready. Jadi ini ready. Jadi sekarang mulus lagi teman-teman. Dan ini semuanya kita pasang di Neta gitu ya. Oke, dari sisi depan dulu deh, mumpung kita di depan. Jadi modifikasi yang saya lakukan itu adalah modifikasi di bagian depan tuh hanya lampu teman-teman. Jadi lampunya ini kan masih halogen ya kalau lampu yang lama ya. Saya nggak tahu kalau Netavi 2, saya lupa apakah dia sudah LED atau belum. Tapi kalau yang Netavi pertama itu kan masih halogen, masih kuning, saya ganti pakai yang LED. Jadi modifikasi saya pertama untuk yang Netavi di bagian sektor depan tuh hanya mengganti lampu proyektor ini menjadi lampu LED. Lampunya seperti apa? Yuk kita kasih lihat. Kuncinya belum dibuka. Kita buka dulu nih kuncinya. Seperti ini. Oke. Saya simpan aslinya di dalam dashboard. Nah ini teman-teman. Jadi lampunya itu saya ganti pakai lampunya H7 ya, teman-teman bisa ikutin konten kita. Kita udah pernah bikin kontennya Netavi waktu ganti lampu LED pakai H7 ya. Saya pakainya ini Master LED X16 Super Bright Series, pokoknya seperti ini. Teman-teman bisa beli di online banyak kayaknya. Gantinya juga gampang, tinggal plug and play aja. Jadi kalau suatu saat mau dibalikin ke standar juga gampang gitu teman-teman ya. Oke, jadi di bagian depan saya hanya modifikasi ini. Nah, mumpung masih di depan juga, nah ini teman-teman lihat nih, ini kita udah bergabung di komunitas NCI nih teman-teman, Neta Community Indonesia. Jadi ada stikernya, jadi mobil ini masuk daftar membernya NCI ya. Oke, yang kedua, ini sih nggak dimodifikasi, tapi hanya sedikit ya, dimodif juga sih ya, tapi hanya dibenahin sedikit lah. Jadi gini teman-teman, saya nggak tahu Netavi. Saya nggak tahu yang kedua ya, mungkin sama. Yang pertama dan yang kedua mungkin mirip-mirip lah ya. Jadi wiper bagian ini teman-teman, ini ya, tuas wiper bagian yang ini nih, bukan yang kanan tapi yang kiri ya. Untuk yang ini nih, ini tuh aslinya itu teman-teman ini kadang suka mentok nih. Nah nih kalau lagi dinaikin gini, ya ini karena saya sudah naikin satu gigi ya. Jadi ini kalau yang sebelumnya itu nih mepet teman-teman nih, mentok di sini nih ya. Mentok di sini, bisa dekat nggak kamera ya? Jadi dekat sini nih tuh. Nah ini dekat sini, itu mentok nih. Jadi ininya tuh mentok. Jadi kalau teman-teman lagi nyuci misalkan di car wash gitu ya, nyucian mobil, karena sama dia kan diangkat, itu catnya di sini karena suka rusak. Tapi alhamdulillah saya saat itu udah tahu gitu waktu di bengkel, saya coba gitu, kok mentok ya. Dan beberapa unit test drive dan unit yang ada di showroom, saya coba juga mentok. Nah ya saya tinggal putar aja teman-teman. Jadi supaya ini nggak mentok ke sini, teman-teman bisa lakukan modif ini ke bengkel, minta bengkel, atau bisa melakukan sendiri lah.
lakukan sendiri, itu diputar naikin sedikit supaya jadi, cuman nggak enaknya ya gini, jadi miring ya. Harusnya kan dia rata nih di sini ya, mungkin di bawah sini mungkin ya. Nah harusnya kan dia rata di bawah sini, tapi jadinya agak naik karena ya tadi, karena kita naikin sedikit satu gear mata itu dinaikin gitu ya. Gampang modifikasinya, gampang. Kalau teman-teman nggak bisa apa, teman-teman bisa minta bengkel. Tapi ada hikmahnya juga, karena dia naik begini jadi bisa masang stiker gitu teman-teman. Oke ya, kita ke belakang yuk. Nah untuk di bagian belakang itu yang tadi saya cerita ya, saya karena musibah itu malam-malam kita bawa mobil, tiba-tiba ibu-ibu sama anaknya bawa motor kencang banget, nabrak hancur. Kita udah bikin kontennya juga waktu kita ganti bumper di ini ya, di showroom di dealer ya, kita ganti, dan lagi-lagi untungnya ready semua. Jadi bumper belakangnya ready, lampu-lampunya ready, semuanya ready semua teman-teman. Jadi alhamdulillah saya senang sama Neta. Yang saya khawatir bengkelnya masih sedikit, terus ya masih sedikit banget lah, jauh dari kata banyak gitu ya. Tapi alhamdulillah lampu-lampu spare part lah intinya tuh ready. Terus kalau di sisi belakang saya nggak ada yang saya modif, paling lampu nih teman-teman, lampu di sini nih. Nah ini bagian bawah ya, ini kamera ya, ini kamera nih, bagian bawah ada lampu plat nomor ya. Nah lampu plat nomor ini saya ganti nih, tadinya halogen juga saya ganti jadi jadi LED juga. Ini juga ada kontennya juga waktu kita ganti ini, itu ada kontennya, teman-teman bisa coba cek deh pokoknya video-video saya yang membahas tentang Netavi modifikasi lampu ini ya. Karena pengalaman teman-teman di Thailand itu pada meleleh rumah lampunya gitu dengan menggunakan pakai yang halogen bawaan, makanya kita ganti dengan LED. Nah, seperti apa lampunya? Nah di sini coba teman-teman lihat. Nah ini saya masih power tailgate nih, jadi tailgate by power gitu ya. Tailgate-nya belum pakai power, tapi pakai power tenaga teman-teman. Di komunitas NCI itu udah banyak yang modifikasi pakai power backdoor, jadi udah banyak pakai power backdoor. Saya malah belum. Karena saya pikir ini mobil kecil gampang lah ngangkatnya. Tapi kalau teman-teman mau, itu teman-teman di komunitas banyak kok yang udah pasang. Oke, saya mau kasih tahu lampunya. Nah, lihat nih teman-teman, lampunya hanya seperti ini tuh. Saya ganti pakai lampu ini, Luminos LED 9. Ini harganya cuma 10.000 kalau nggak salah, apa 15.000 saya lupa. Ini kan aslinya gini ya, aslinya bohlam halogen tuh. Ini aslinya ya, bohlam halogen. Nah ini yang gantinya LED, ini spare nih saya beli gitu, udah banyak. Jadi saya simpan di sini, baik yang aslinya atau yang modifikasinya saya taruh di sini supaya nggak ini. Nah jadi di bagian belakang saya hanya ganti lampu sama apa ya, udah itu doang sih. Oh pasang ini paling kamera belakang ya. Nah ini dashcam kamera belakang teman-teman. Rapi ya, kita pasang rapi. Dashcamnya nanti kita masuk di depan. Dashcamnya dia integrated sama dashcam yang di front ya, yang di depan ya. Oke, kita masuk sekarang ke dalam ya. Mungkin nanti kameranya bisa ambil. Oh sebelum masuk di depan. Paling ini teman-teman saya kasih ya. Karena ini spill modifikasi apa aja, maksudnya ini lah tuh. Saya paling pasang itu stiker-stiker yang warna hitam gini. Supaya anak-anak saya kalau naik, kadang-kadang anak-anak itu kalau naik kan tuh. Kalau naik kan suka begini ya, kakinya suka begini anak-anak kecil tuh kan. Nah, ini saya kasih stiker aja sih, stiker hitam gitu supaya ala-ala karbon gitu ya, ala-ala karbon. Kelihatan ya kamera ya. Nah itu stiker kayak gini, stiker kayak gini hitam kayak gini ya. Kita pasang sendiri aja. Beli meteran banyak. Oke, sekarang saya minta kameranya dari sisi sebelah sana, supaya kita mau masuk di kabin dalam. Yuk teman-teman. Teman-teman, satu ada yang kelupaan di posisi belakang, biar kita nanti langsung masuk di dalam kabin. Di posisi belakang, di kaki-kaki belakang saya pasang damper teman-teman. Jadi saya tambahin damper karena memang walaupun ini sudah improvement, jadi unit Netavi yang dikirim ke customer itu kan sudah, ke konsumen itu kan sudah improvement ya shock breakernya ya. Tetapi tetap saya merasa masih agak sedikit limbung gitu, masih agak sedikit ngayut. Nah dengan saya tambah damper tuh lebih enak teman-teman. Yuk lihat yuk damper seperti apa di bagian bawah ya. Oke, ini ya teman-teman ya dampernya ya. Nah itu dia.
Nah, jadi saya pasang damper di bagian belakang situ teman-teman ya tuh ya. Jadi posisinya teman-teman bisa ikutin ya, di posisi itu yang paling nyaman, paling enak teman-teman. Kalau posisi itu saya udah pernah saya taruh atas, saya taruh tengah dampernya, itu kurang nyaman teman-teman. Tapi dengan posisi di bawah situ, di posisi itu yang paling nyaman teman-teman ya. Jadi ya hanya itu aja sih. Ini yang sebelah sana ya, sebelah sana nggak begitu kelihatan ya karena ketutupan. Jadi yang sebelah sini patokannya sama kok. Oke ya, di belakang posisinya seperti itu teman-teman ya, agak ke bawah ya. Agak ke bawah, jadi ini posisi paling nyaman kalau teman-teman mau pasang damper ya. Kita udah masuk dalam kabinnya Netafee teman-teman. Di Netafee ini karena memang kabin di dalam di tengah ya, terutama orang-orang belakang nih, kabin belakang itu kan nggak ada lampu teman-teman, lampu tengah tuh nggak ada. Nah, tempo hari itu saya ngelihat di teman-teman di Thailand tuh pada modifikasi lampu, ngotakin apa plafon gitu ya. Beli punyanya Kijang, punya R3 atau punya apapun lah bisa dipasang di sini, tetapi pengkabelannya tuh ya agak sedikit ribet gitu ya. Apalagi kalau ngotakin ininya tuh nggak presisi, nanti kita juga takutnya nggak pas juga gitu. Akhirnya saya berpikir untuk kebutuhan lampu, akhirnya saya beli yang murah meriah yang harganya juga nggak begitu mahal teman-teman. Ini saya pasang ini teman-teman. Nah, di samping sini ya. Jadi saya pasang di samping sini lampu dan di samping sini juga lampu ya. Nah, di sini juga ada lampu. Jadi dua saya pasang kanan kiri. Nah, sebenarnya ini lampu ini juga simple, cara nyalainnya tinggal di touch saja teman-teman. Tinggal di touch begini. Nah, tuh udah nyala ya. Di touch begini nyala. Mati begini. Jadi penumpang belakang kalau mau nyalain lampu butuh penerangan, kalau malam tinggal ini terang banget teman-teman. Ini terang banget. Ini juga sama ya. Ini juga sama, tinggal touch doang. Nah, tuh nyala ya. Nah, bagaimana sih ngisi baterainya? Nah, ini kebenaran mudah, simple. Jadi tinggal kita buka aja nih, kalau misalkan ini kan baterainya habis misalkan ya. Tapi ini saya udah berbulan-bulan aja nggak habis-habis nih. Nah, ini tinggal copot aja tuh. Ini pakai magnet teman-teman. Jadi dia pakai magnet. Modelnya pakai magnet. Dan di sini USB Type C ya. Di sini USB Type C. Jadi teman-teman tinggal cas aja di mobil gitu ya, tinggal dicas. Kalau memang habis ya udah tinggal dicas aja. Setelah sudah penuh udah tinggal tempel lagi. Nah, ini nempel ke sininya tuh pakai double tip, jadi dia dapat double tip. Nah, tinggal di double tip aja besinya ya, plat besinya ini kan magnetnya di sini gitu ya, simpel ya, tinggal gini tuh udah rapi kan, jadi nggak berantakan. Kalau mau ngecas tinggal cabut, dicas, kalau udah selesai tinggal tempel aja di sini. Siapapun anak-anak maunya tinggal touch gitu ya, simpel ya. Oke, jadi itu modifikasi di dalam kabin apa aja, yaitu salah satunya teman-teman. Setelah itu saya pasang lagi nih teman-teman nih, ini harga-harganya juga murah-murah semua pokoknya nih. Lihat contoh ya. Ini tuh ada tempat tempat kartu ya, card holder ya. Jadi card holder tuh seperti ini. Ini juga double, harganya paling 10.000 kayaknya deh, 9.000 apa 10.000 saya lupa. Ini kita tempel di sun visor gini ya, di sun visornya si mobil. Ini kuat banget loh, ini udah panas-panasan nih, pokoknya kuat banget. Jadi buat tempat kartu, karena saya biasanya kalau di mobil-mobil saya yang lain ya, termasuk di Omoda E5 dimanapun tuh saya biasanya jarang beli ini, karena ininya kan bludru, sun visornya kan banyak kan bludru, jadi susah kalau tempel kalau bludru teman-teman. Karena ini bahannya ini fabric begini, jadi untungnya bisa ditempel dan kuat gitu. Kalau bludru pasti nggak kuat, panas pasti jatuh. Nah, biasanya saya naruh kartu-kartu tuh kan di sini nggak ada tempat kartu ya. Kalau Netafee sih memang sebenarnya ada di sini tempat kartu, tetapi karena ini saya sudah modifikasi ada controller AC, jadi saya biasanya suka taruh di sini tuh kalau kartu nih teman-teman. Ini teman-teman bisa ikutin juga ya tuh. Jadi kalau kartu saya biasa di sini. Jadi ini ada banyak nih, kartu e-tol, kartu masuk perumahan gitu. Jadi bisa taruh di sini nih. Di Omoda E5 juga saya juga selalu di sini teman-teman. Jadi kalau habis bayar ngetap tol ya masuknya di sini aja udah gitu. Jadi simpel gitu ya, nggak bakal jatuh juga. Nah, itu seperti itu. Saya pasang ini harganya cuma 10.000-an aja gitu ya. Setelah itu saya modifikasi lagi. Saya pasang dashcam teman-teman nih, dashcam ya. Dashcamnya itu kebetulan saya memang datengin langsung juga dari sana. Dan kalau teman-teman ada yang minat juga, saya masih ada stok nih, kalau nggak salah saya masih ada stok mungkin sekitar berapa ya, mungkin 6 unit lagi kayaknya masih ada di kantor tuh, di workshop saya. Karena waktu itu kan beli kan nggak mungkin saya beli cuma satu piece aja, jadi sekaligus beli banyak aja, siapa tahu nanti teman-teman ada yang mau. Ini bagus teman-teman ya, ini dashcamnya itu depan belakang ya. Jadi dashcamnya itu depan belakang, lihat ya tuh, dari depan bisa dilihat seperti. Jadi dia tuh dia memang kompatibel dengan
si Netavi memang khusus buat Netavi teman-teman. Jadi tuh ini kameranya di depan sini, jadi rapi ya, nggak ditempel-tempel di kaca gitu ya. Jadi dia teman, ini saya udah pernah bikin kontennya juga. Jadi saya pernah bikin kontennya juga, teman-teman bisa ikutin konten saya yang membahas tentang dashcamnya si Netavi. Ini bagus. Ini udah HD, udah full HD bahkan. Jadi sudah 4K kali ya, saya lupa ya. Pokoknya bagus kok. Dari depan sama belakang sudah bisa dimonitor, dan dia pakai WiFi. WiFi-nya bisa dikonek ke head unitnya si Netavi ini gitu. Pokoknya keren. Itu yang kita modifikasi. Jadi kita pasang dashcam ya. Tuh, yang belakang di sana ya, posisi tadi udah dilihat kan ya. Tuh lihat, dicoba di belakang. Nah, itu posisi belakang kelihatan lah ya. Tuh yang tengah-tengah itu adalah kamera juga. Terus apalagi ya? Oh ya, saya pasang modifikasi wireless charging. Jadi walaupun ini Netavi 1, tapi saya tempo hari pasang modul wireless charging di Netavi yang ini ya. Kalau Netavi 2 kan udah ada ya, kalau nggak salah ya, Netavi 2 ya. Kita coba buktiin ya masih jalan apa enggak ya. Nih, di posisinya di sini teman-teman. Kebetulan ini karet ya. Ini karet kebetulan di sini. Nah, kita coba lihat lah. Nih, kita pasang di sini, kita masukin. Masih ini enggak? Masih ngecas enggak? Sorry. Tuh, masih ngecas ya, nyala ya langsung ya. Tuh, ngecas dia teman-teman. Jadi wireless chargingnya saya taruh di kompartemen ini. Jadi kalau ini langsung ngecas dia. Oke, tuh, ngecas ya. Jadi itu modifikasi tadi, pertama lampu, kedua dashcam depan belakang, wireless charging saya pasang juga. Sebenarnya wireless charging saya mau pasangnya di sini teman-teman nih. Nih, di bawah sini nih sebenarnya nih, enak nih kalau begini nih. Cuma kemarin waktunya nggak cukup deh, karena kabelnya harus ke depan-depan gitu kan, nyebrang bawah, jadi saya nggak cukup. Ya udahlah, akhirnya saya taruh di sini aja. Wireless chargingnya saya taruh di sini, lebih enak, lebih simple. Tuh, nyala wirelessnya. Setelah itu apalagi ya modifnya? Oh, controller AC teman-teman. Jadi Netavi ini memang AC-nya tuh dingin banget ya, dingin banget. Dan memang setelah saya pelajari, si Netavi ini walaupun di sini ya, coba lihat di head unit teman-teman nih. Coba ke head unit ya. Di head unit ini kan ada settingan ya, kita mau 21 derajat, 22 derajat, 23 derajat. Ini tuh nggak ngaruh teman-teman. Jadi ini tuh gimmick aja gitu. Jadi ini tuh gimmick aja. Sebenarnya dia tuh mah kalau saya lihat ya gitu, ini Pak 18 derajat dia baru cut off, ibaratnya begitulah. Kalau udah 18 derajat dia baru cut off gitu. Jadi baru kompresor dimatiin. Tapi harusnya kan dia jaga ya 21 gitu. Kita minta 20 berapa misalkan, kita minta misalkan 22 gitu, apa 23 gitu kan. Ini nggak ngaruh teman-teman. Kecuali kalau di atas 24, 25 baru dia nih akan berpengaruh ya. Tapi yang jelas kalau udah 23 ke bawah itu benar-benar cuma 18 derajat aja sebenarnya, dia tuh kejar ke situ baru dia akan cut off. Jadi ini sebenarnya gimmick aja. Nah, makanya karena kedinginan dan efeknya itu kaca tuh berembun kalau malam. Kaca berembun, jadi susah pandangan, mengganggu. Akhirnya saya pasang controller AC. Nah, kontrolnya seperti apa? Coba saya pegang kameranya. Nih, saya bantu pegang kameranya. Saya taruh posisi di sini, teman-teman. Nah, ini dia ya. Nah, aduh, tuh. Ini nggak kelihatan ya. Nah, pokoknya di sini lah tuh. Saya pasang controller AC-nya di sini, teman-teman tuh lihat. Ya, di sini ya. Ini sekarang contoh nih, sekarang saya minta 22,5 derajat ya. Ini nggak begitu kelihatan ya videonya ya. Nah, itu ya. 22,5 yang bawah. Sekarang temperatur ruangan ini 23,2 teman-teman. Jadi dia akan kejar terus sampai ke 22,5 dia akan cut off. Nanti kalau sudah di atas, saya bikin hysteresisnya itu kurang lebih sekitar 1 derajat aja gitu ya. Misalnya nanti 23, berapa lagi dia akan hidup lagi. Ini sekarang nih kalau mau tahu ini aja lagi nggak hidup nih teman-teman gitu ya. Jadi ini kompresor lagi nggak hidup gitu. Oke. Jadi saya modifikasi ini ya. Ini yang ke berapa tuh? 4 ya. Oke. Itu yang keempat. Saya modifikasi kontrol AC. Nah, habis itu apalagi ya yang saya modif ya, nggak ada lagi teman-teman. Cuman saya masang lampu, masang card holder ini, pasang wireless charging, kontrol AC, sama ini lah paling nih. Nah, mungkin ritual ya. Banyak juga yang tanya kan, Om, head unitnya diinstal apa aja sih Om gitu ya. Head unitnya tuh diinstal apaan aja. Kebenaran kan enak nih, Netavi ini head unitnya gede ya. Terus
apa ya, customize banget, bisa kita install apa aja gitu ya. Kalau saya simple teman-teman, paling yang ada di head unit saya itu Android Auto buat kebutuhan map. Setelah itu ya paling ya entertainment apa ya, kayak YouTube, terus Spotify, apalagi TV ya teman-teman ya, TV paling gitu sih. Jadi saya nggak begitu banyak nginstal Telegram, WhatsApp, apa saya nggak banyak install itu. Jadi saya benar-benar hanya yang ya paling kadang-kadang kalau ngajak anak itu senang nonton YouTube, nonton TV atau apapun. Kita coba contoh ya teman-teman ya, ritual saya seperti apa sih kalau saya masuk ke dalam mobil Netavi. Kalau saya bawa, saya biasanya itu akan langsung ke menu ini teman-teman, ke menu setting ya, menu setting. Setelah itu LAN-nya kita aktifin. Nah ini LAN-nya lagi gabung ke ke rumah saya ya, ke listrik rumah ke WiFi rumah saya lagi gabung nih. Oke, nggak apa-apa, kita masuk ke WiFi rumah saya aja ya. Setelah itu teman-teman bisa masuk. Kalau saya sih install ini aja nih tuh. Ini Roadcam ini adalah untuk tadi ya ke dashcam. Ini TV saya. Kalau mau nonton TV, contoh ya, kita misalnya mau nonton TV ya teman-teman ya. Yuk kita nonton TV dulu misalkan. Saya pakai Vision Plus, teman-teman bisa apa? Bisa langganan Vision Plus. Ini murah teman-teman, cuma 100.000 1 tahun gitu ya. Tapi kita bisa nonton TV sepuasnya di mobil gitu teman-teman. Jadi 100.000 untuk 1 tahun gitu. Jadi murah banget ya. Contoh ya, saya mau nonton apa ya, live TV-nya saya mau nonton misalkan ada nih backnya ini ya. Misalkan saya mau nonton, kok ini Euro sih, salah teman-teman, kita bukan ke Euro. Aduh, mana sini. Nah, saya misalkan mau nonton TV lokal. TV lokal itu berarti live TV teman-teman. Ini ada film juga ya, film live TV itu ya. Ini tergantung internet lah ya. Kalau internet teman-teman ini karena jauh ya, saya router saya di atas tuh ya, contoh gini ya. Nah ini iNews TV. Ini saya mau nonton misalkan Trans 7 misalkan. Ini ini Trans 7 ya. Saya mau nonton apalagi teman-teman, Trans TV misalkan. Jadi enak teman-teman tuh. Langganan cukup 100.000 aja tapi bisa 1 tahun tuh. Ini TV One. Tapi ini nggak cuma TV lokal aja ya, nggak cuma TV lokal aja. Ini TV luar juga ada juga teman-teman. Nah ini TV One ya. Coba kita misalkan TV luar ya, TV luar misalkan kayak AXN, tuh banyak banget lah ya. Teman-teman bisa coba-coba sendiri dah. Tuh ada ini AXN misalkan, atau ada Al Jazeera, ada CNN tuh. Ini AXN. Pokoknya banyak teman-teman, mau film mau apa pokoknya pakai Vision Plus ini cuma 100.000 1 tahun, pokoknya murah banget deh gitu ya. Kalau mau ambil paket yang premium premium yang apa tuh namanya, premium sport ya, premium sport biar bisa nonton bola itu cuma 200.000 1 tahun teman-teman. Jadi murah banget. Mau nonton MotoGP, mau nonton bola, mau nonton badminton itu masuk ke Premium Plus itu hanya 200.000 1 tahun. Bayangin murah banget. Jadi kita bisa di mobil tuh nonton seperti ini ya, nonton AXN, nonton apapun lah pokoknya, TV lokal bisa. Oke, ini kalau TV ya. Jadi saya biasanya saya install ini kalau di di Netavi. Setelah itu saya paling install YouTube ya. YouTube seperti biasa nih, pakai YouTube Premium. Teman-teman bisa install ini. Nah, ini contoh ya, nih YouTube-nya seperti ini ya. Teman-teman bisa inilah, YouTubean lah intinya gitu. Oke. Nggak perlu dicoba lah ya, ini ntar kena copyright lagi. Oke, YouTube udah. Spotify, ini Spotify juga yang premium teman-teman. Jadi Spotify-nya sebenarnya ini kerekan semua sih teman-teman ya. Disclaimer ya. Intinya ini ya malum lah, kita kaum mendang-mending, jadi ini kita gratisan semua. Nggak ada yang berbayar teman-teman. Semua YouTube, semuanya Spotify semuanya ini gratisan semua. Saya nggak ada yang berbayar. Ini semuanya kerekan semua teman-teman nih. Jadi ya udah, pokoknya enak aja lah tuh. Ini Spotify ya, tanpa iklan, tanpa ini kita bisa install semua di sini teman-teman. Oke, setelah itu apa lagi ya? Kalau mau teman-teman pakai tadi nggak mau pakai YouTube, teman-teman bisa pakai
eh apa nih aplikasinya namanya nih, apa Tube Pipe gitu ya. Nah ini juga bisa juga nih, sama seperti kayak YouTube lah, ini mas seperti kayak apa YouTube. Terus ini APK Pure, teman-teman bisa install juga APK Pure ya kalau misalkan teman-teman mau nambah-nambahin aplikasi ya gitu. Jadi saya ini aja nih. Oh ya ini Android Auto ya. Nah Android Autonya teman-teman bisa klik di sini. Android Auto kalau udah diinstal, nanti teman-teman bisa klik di sini Android Auto. Nah ini seperti ini tampilannya. Dia bisa pakai wireless nih contoh ya. Ini kan handphone Android saya ya. Ini handphone Android saya, dia nggak connect ke mana, nggak connect ke kabel gitu. Ini kan udah aktif ya. Sebenarnya teman-teman kalau udah pernah connect, teman-teman tinggal masuk ke Android teman-teman tinggal matiin aja Bluetoothnya. Kalau masuk mobil nih, ini kan langsung pencet Android Auto kan. Teman-teman bisa klik aja langsung. Ini kan Bluetooth sudah aktif ya. Bluetooth tinggal matiin dulu, mati terus hidupin lagi. Nah, udah gitu doang aja. Sampai dia muncul ntar nih lambang di sini nih. Lambang apa ya, biasanya tuh lambang kayak, nah tuh WiFi credential send to phone. Nah udah, tungguin aja sebentar, dia akan ngeload langsung tuh. Tuh dia akan ngeload langsung map gitu teman-teman. Jadi simpel ya, enak banget Netavi ini. Makanya saya bilang saya Netavi ini jarang komplain. Saya paling seneng Netavi ini karena ya buat mapnya enak, apa buat Android Autonya wireless juga enak, simple gitu. Terus TV bisa, YouTube bisa, Spotify bisa, apalagi udah. Makanya saya paling nggak pernah komplain lah gitu. Ini seumur-umur saya nggak pernah crash, nggak pernah hang selama saya punya apa Netavi, pakai mobil ini. Walaupun memang sekarang istri lebih senang pakai Netavi ya. Istri lebih senang pakai Netavi. Jadi ya enak aja. Dia juga sebagai perempuan aja juga enak. Masuk mobil tinggal aktifin Bluetoothnya. Kalau udah aktif di disable dulu, dihidupin lagi, udah pasti langsung ngeload nih kalau Android Autonya sudah ready gitu ya. Jadi seperti kayak yang sekarang saya gini gitu. Jadi nggak pakai kabel-kabelan bisa. Tapi kalau mau pakai kabel pun juga bisa juga. Jadi sembari ngecas juga enak gitu teman-teman. Nah terus apa lagi ya? Ya tadi ya, misalnya sembari nonton TV, teman-teman sembari nonton TV, misalnya kayak gini. Misalkan kita mau nonton AIXN tadi, misalkan gitu ya, atau TV One atau apapun. Oke. Semua memang karena kita nih TV-nya memang pakai pakai kuota ya teman-teman ya, pakai WiFi tethering gitulah pokoknya. Nah misalnya sembari nonton kita bisa kecilin ya, ininya sembari kita buka Android Autonya misalkan. Tuh dia jadi tetap picture in picture gini ya. Jadi dia tetap bisa nonton sembari kita mantau map gitu teman-teman. Tuh seperti ini ya. Kita bisa nonton sembari kita bisa gunain mapnya juga. Mau ya pokoknya gitulah. Jadi ntar saya matiin dulu. Saya stop dulu. Saya matiin dulu teman-teman. Oke. Jadi seperti itu teman-teman, modifikasi di Netavi saya. Pertama tadi dari sisi depan ya, dari sisi luar eksterior itu depan saya pasang lampu tadi kan. Lampu bukan HID tapi lampu LED aja, H7 tadi ya. Itu juga wattnya kecil kok, cuman ngikutin sesuai standarnya wattnya yang bawaan halogen ya. Jadi kita biar nggak ngerusak rumah lampunya juga gitu ya. Terus lampu yang saya modifikasi, terus lampu-lampu kecil tadi tuh ya, yang di plat nomor, yang di belakang juga saya ganti pakai LED juga. Saya pasang damper, posisi damper tadi udah saya kasih tahu di posisi itu yang better. Itu enak banget kita bawa, nggak limbung teman-teman. Terus di luar apa lagi ya? Di luar saya nggak begitu banyak. Bahkan kalau teman-teman ya di komunitas NCI itu banyak yang udah pasang ini teman-teman, retract mirror ya. Retract mirror tuh udah bisa ngelipat sendiri, pakai power tailgate, pakai power backdoor, udah ada. Saya malah belum modifikasi ini saya pikir ya nggak mobil kecil ini ya, jadi saya nggak butuh amat karena kecuali kalau mobil gede gitu ya, tapi mobil kecil kayaknya nggak begitu butuh amat gitu. Apalagi ya itu sih kalau di luar kayaknya nggak begitu banyak. Nah dari sisi dalam interior saya paling pasang dashcam tadi ya, pasang lampu ini ya, lampu dalam kanan kiri yang murah meriah aja semua. Paling wireless charging saya pasang car holder ini
nggak pasang juga nggak apa-apa sih, kartu-kartu mah bisa ditaruh di sini gitu ya, atau kalau Netavi kan sudah dapat di sini ya. Terus saya pasang controller AC juga biar nggak kedinginan. Kayak gini tuh saya enak tuh, sudah 22, berapa nih, nggak berembun. Dari tadi kita udah nyala nggak berembun gitu, kadang-kadang kita suka berembun gitu ya. Jadi itu sama head unitnya kita maksimalin teman-teman. Paling ya kita pasang Android Auto, kita pasang TV, karena saya senang nonton TV kalau di dengerin berita, dengerin apapun lah pokoknya TV gitu ya. Jadi kita sembari nonton TV, sembari sembari driving gitu ya. Tapi bukan berarti harus sembari nonton ya teman-teman ya, ini disclaimer dulu ya. Jadi kita seperti ini enak. Terus apa lagi ya? Udah, paling nggak ada lagi teman-teman. Semua yang kita ini semua standar. Karpet. Oh iya, karpet ya. Karpet dasar itu kita beli, karpet mie ya. Itu ada juga kontennya di channel kita, teman-teman bisa lihat. Ada di konten channel kita pokoknya yang membahas tentang ini ya, karpet ya. Paling itu ya teman-teman ya. Jadi saya nggak banyak modifikasi, hanya itu aja. Jadi ini menjawab buat teman-teman, ada beberapa yang nanya. Bahkan tadi pagi tuh dia telepon saya karena kenalan, terus nanya, Om, Netavinya udah dimodif apa aja sih? Ya itu aja nih, saya bikin aja kontennya, ngumpul lagi senggang teman-teman. Oke, begitu teman-teman ya. Sekian vlog kita. Sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.